Kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa didiamkan. Mabuk dan minuman keras adalah salah satu penyebab tingginya KDRT. Ya ampun. Kalau menurut Bu RT mah ya, sebaiknya Neng teh konsultasi ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Tapi Bu RT, saya takut. Udah nggak usah ditunda-tunda sebelum semakin parah. Ramah lingkungan. Rumah yang asri dan nyaman adalah dambaan setiap keluarga. Kita punya mimpi gitu ya kan. Sebuah program kami hadirkan untuk menginspirasi Anda. Kombinasi antara keramik dan kayu nasional dan tidak berlebihan. Arsitektur. Setiap Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Inilah Selidik TVRI. Mengungkap realita yang ada di sekitar kita. Dipaparkan secara mendalam. Selidik, setiap hari Selasa pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Enak ya, kopi caper tua. Pisang goreng punya Abah semalam buat Kang Yayan ya, Bah? Masih suka pisang goreng caper tua. Kalau kamu merasa dihina, diejek, dan diremehkan, Menantu Abah mah paling rajin melamun. apalagi tadi disindir kayak gitu, sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Konsultasikan saja sama P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan Jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam ruang publik kita. Malam hari ini kami akan membicarakan tentang pameran dan kompetisi filateli dunia Bandung 2017. Masih bersama saya malam hari ini ada Bapak Eko Wahyuwanto, Kepala Subdirektorat Perangko dan Filateli Ditjen PPI Kominfo. Harus cepat Pak bacanya, durasinya. Terus juga ada Bapak Rahmat Asaat, Sekjen Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia PFI, sekaligus Wakil Ketua Penyelenggara dari event ini. Juga ada Bapak Tata Sugiyarta, Manajer Marketing dan Komunikasi PT Pos Indonesia. Pak, tadi terakhir kita sempat bicara soal harga dari sebuah produk filateli. Harga yang tadi Bapak tunjukkan itu kan sebetulnya ya relatif lah ya Pak ya. Ada yang mungkin beberapa orang menganggap itu mahal, ada yang bilang murah. Tapi yang saya nggak habis pikir, saya dengar tadi siang dari Pak Gita yang juga bagian dari PFI dan juga dari Pak Fadlizon, ada sebuah produk filateli yang nanti akan dipamerkan di Bandung pada saat event ini. Itu nilainya, harganya itu mencapai 300 miliar rupiah. Benar begitu Pak Rahmat? Betul Pak. Ya. Itu koleksi satu buah produk filateli itu seharga 300 miliar rupiah. Iya. Bagaimana sebuah filateli itu Pak bisa bernilai 300 miliar rupiah Pak? Itu yang belinya yang kebanyakan duit atau memang itu berharga, sangat berharga? Jadi biasanya kan dalam hukum koleksi Pak ya, itu makin langka makin mahal Pak. Jadi karena ini langka, kemudian punya siapa itu Pak? Yang 300 China, miliar? Pak. Saya enggak tahu orang siapa yang China punya. itu yang punya 300 miliar. Oke. Ya. Uangnya pasti banyak lah ya Pak. Terus silakan ceritakan lagi Pak tentang produk-produk filateli yang nanti akan dipamerkan. Seperti di Amerika Pak, ini ada satu contoh kenapa suatu produk atau perangko itu bisa mahal gitu Pak. Jadi waktu Amerika mencetak perangko pesawat, ya,
itu ada satu lembar saja Pak lolos dari verifikasi perangko yang terbit, itu terbalik Pak gambar pesawatnya itu. Nah, Oke, itu jadi itu kesalahan cetak nih ceritanya Jenny, nih. Pak ya. Jadi kesalahan cetak terbalik. Justru sehingga, itu yang mahal. Ya, karena dinamakan inverted Jenny, justru itu yang mahal Pak. Nah ini lolos sekitar 50 lembar barangkali Pak. Padahal itu reject ya Pak ya? Reject Pak, sebenarnya tidak reject Pak, lolos Pak dari proses produksinya ya, itu. proses produksi di tangan masyarakat. Kemudian masyarakat ini lihat wah, terus dia jual. Waktu itu belum banyak Pak ininya, belum tinggi nilainya. Tapi begitu berkembang, akhirnya tinggal sedikit, hanya melanjut. Nah Pak Rahmat, siapa saja yang nanti akan berpartisipasi dalam pameran dan kompetisi filateli dunia ini Pak? Jadi ini diikuti oleh hampir 60 negara Pak. Hampir 60 negara? Dan setiap negara itu ada wakilnya, namanya National Commissioner. Itulah yang membawa koleksi-koleksi dari negara mereka untuk dikompetisikan di Bandung. Wow. Dan kemudian ada juga sekitar 40 lebih juri internasional yang akan menjuri koleksi-koleksi yang ditampilkan itu. Baik kalau kayak gitu. Nah, sekarang saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko, dukungan seperti apa Pak yang diberikan oleh Kominfo pada saat penyelenggaraan pameran dan kompetisi filateli itu Pak? Iya, ini kan secara internasional PFI mendapat mandat begitu ya. Tapi begitu di Indonesia tentu pemerintah tidak bisa melepaskan tangan untuk kemudian tidak ikut ambil bagian. Oleh karena itu secara kepanitiaan kita menyebutnya panitia bersama ya. Jadi Kominfo bersama PFI dan PT Pos menyelenggarakan pameran di Bandung ini. Nah, tentu yang paling mungkin didukung oleh pemerintah adalah soal anggaran. Meskipun dalam soal anggaran itu memang perlu lebih diperkuat lagi lah ya. Karena ini event internasional. Tapi kan prosesnya tidak tiba-tiba menjadi internasional. Nanti Pak Rahmat bisa cerita, tadinya hanya tingkat Asia Pasifik gitu ya. Tapi kemudian setelah anggarannya diputuskan oleh DPR, tiba-tiba berubah menjadi internasional. Tapi saya kira pemerintah sudah mengambil peran yang cukup signifikan, terutama dalam soal venue, dalam soal menerima delegasi dari NC dari luar negeri, penyediaan kamar hotel, itu kita support semua di Bandung ya, termasuk promosi, dan tentu PT Pos juga ambil bagian yang tidak kalah penting gitu. Jadi anggaran memang kita memberikan supporting kepada panitia penyelenggara. Pak Eko, apa manfaat yang bisa diperoleh oleh Indonesia sebagai tuan rumah dari event seperti ini, Pak? Ya, tentu kita menunjukkan pertama bahwa Indonesia aman ya. Bayangkan, 60 negara lebih hadir ke Indonesia. Semoga aman nanti, ya, Pak. Indonesia aman, dan mereka itu kan datang tidak tanggal 3 sampai 7. Bahkan ada yang jauh hari, dan nanti setelah tanggal 7 mereka bisa keliling Indonesia. Artinya secara investasi mereka bisa melihat misalnya ke tempat-tempat pariwisata, sehingga ini juga akan mendorong bergairahnya dunia pariwisata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di Bandung ini juga diselenggarakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 tahun ya. Jadi akan lebih merah putih lah ya, kira-kira seperti itu, dan orang luar melihat ya ini Indonesia sedang berpesta gitu, sedang merayakan hari ulang tahun. Tapi kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bahwa event Bandung ini diharapkan bisa lebih mempererat persahabatan dunia. Betul sekali, Pak. Gitu. Jadi ternyata bukan hanya kesenian saja yang bisa menjadi tali penghubung antar bangsa. Ini melalui filateli. Saya juga surprise dengan ini ya Pak ya. Pak Tata, nanti saya akan ke Bapak untuk menanyakan apa saja nanti kontribusi yang diberikan oleh PT Pos Indonesia selama penyelenggaraan 5 hari dari pameran dan kompetisi filateli dunia Bandung 2017. Jangan kemana-mana, setelah ini Anda bisa menyaksikan Indonesia Terkini pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali setelah ini.
Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Yoga Pratama. Saudara, jajaran Polres Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkoba senilai 500 juta rupiah dari 5 kasus tangkapan selama 1 bulan dan 8 tersangka para pengedar narkoba. Sebanyak 179,3 gram sabu, 250 butir pil ekstasi, dan 9 kg daun ganja kering senilai 500 juta rupiah dimusnahkan jajaran Polres Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Proses pemusnahan barang bukti narkoba juga dihadiri 8 tersangka para pengedar narkoba tersebut. Sementara itu, Wakapolres Kota Padang Sidempuan Kompol JW Sijabat mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dilakukan dari 5 kasus tangkapan polisi dalam 1 bulan terakhir. Proses pemusnahan selain disaksikan ke-8 tersangka, juga disaksikan oleh unsur muspida setempat dari pihak Kejaksaan Negeri setempat, pihak Pengadilan Negeri setempat, dan pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan. Sejumlah barang bukti, sabu dan pil ekstasi senilai 500 juta rupiah dimusnahkan dengan cara di blender, sedangkan barang bukti narkoba jenis daun ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali 30 menit kemudian. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam ruang publik kita. Masih berkaitan dengan pameran dan kompetisi filateli tingkat dunia tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Bandung. Saya akan membicarakan kembali tentang bagaimana event ini sebetulnya. Masih ada Bapak Eko Wahyuwanto dari Ditjen PPI Kominfo, juga ada Bapak Rahmat Asaat, Sekjen PFI, juga ada Bapak Tata Sugiyarta, Manajer Marketing dan Komunikasi PT Pos Indonesia. Pak Tata, apa yang kontribusi yang nanti akan diberikan oleh PT Pos Indonesia ketika event ini berlangsung, Pak? Oke, kita tentu saja akan memanfaatkan Bandung sebagai tuan rumah dari kegiatan ini, sehingga kita mengundang sebetulnya kita mengundang seluruh warga Indonesia kalau bisa. Aduh untuk Pak, mengunjungi Bandung itu nggak ada event gini aja kan macet ya, iya, apalagi iya. kalau seluruh Indonesia warganya datang ke situ. Jadi kita mau mengadakan kegiatan dari hari pertama sampai hari ke-7. Itu kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan satu talk show. Jadi ada talk show, yang pertama talk show tentang proses pembuatan perangko. Itu yang akan jadi hostnya adalah dari Perum Peruri. Jadi karena memang Perum Peruri adalah percetakan perangko kita, maka dia akan menceritakan proses dari mulai perencanaan, desain, sampai percetakan. Nah, hari berikutnya kita akan mengadakan talk show mengenai desain. Jadi kita mendatangkan beberapa desainer perangko. Wow. Ada 2 orang dari ITB, Seni Rupa ITB. Nah, nanti itu yang cukup menarik karena mendesain perangko rupanya tidak seperti mendesain yang lain. Apa bedanya Pak Tata? Bayangkan kita membuat sebuah poster yang ukurannya hanya 4x1. Jadi itu betapa memang pertimbangannya tidak seperti membuat poster yang besar. Itu yang cukup menariknya, karena di balik desain perangko itu ada cerita-cerita unik. Misalnya ada salah satu perangko pada saat itu perangko reformasi. Tahun 98. Ya. Pada saat itu kita masih ada tuh Pak perangkonya? Masih. Kita membuat perangko itu kan harus ACC-nya sampai ke Kementerian Pertahanan ya. Karena menyangkut ini ya. Jadi pada saat desain pertama itu gedung DPR, MPR itu memang kan sedang di atapnya itu dipenuhi orang. Saya salah satunya tuh Pak yang ada di atas. Oh gitu ya. Nah, tapi ternyata pemerintah tidak berkenan dengan desain yang itu. Itu walaupun memang kenyataannya seperti itu, janganlah diberitakan ke dunia seperti itu. Akhirnya desain itu direvisi. Jadi orang-orang yang di atasnya
dihapus. Oh ya? Jadi hanya tampil gedung DPR dan MPR saja dengan orang yang di bawahnya sedang demo. Itu salah satu keunikan. Dan banyak lagi keunikan cerita-cerita lain di balik perangko itu. Jadi Pak Tata, selain tadi itu ada seminar, Ya, workshop, terus juga bagaimana mendesain perangko. Saya dengar juga akan ada apa itu Pak? Paspor perangko. Ya, ada paspor filateli, paspor Pak. filateli namanya. Paspor filateli. Nah, ini unik. Itu PT Pos juga yang Ya, nanti kita yang menyediakan, tapi nanti kita akan dibantu oleh apa itu Pak? penyelenggara. Paspor Jadi gini, filateli itu Pak? di sana kan ada perwakilan negara sekitar 65 negara. Ada perwakilan administrasi pos juga ada, Pak. administrasi pos ada 15 dan yang lainnya totali ada sekitar 65 negara. Jadi orang itu kan menggunakan paspor untuk bukti bahwa dia sudah ke suatu negara kan. Nah ini adalah paspor yang nanti ada nama-nama negara di dalam paspornya itu. Jadi kita seolah-olah keliling dunia. Jadi kita mampir di boothnya Argentina misalnya. Misalnya. Karena dia juga menjual perangko Argentina, maka kita beli perangko Argentina dan dicap capnya Argentina. Cap pos Argentina. Jadi kita lalu nanti hunting lagi, kita cari lagi China, wah ada China. Kita beli perangkonya, cap. Jadi di dalam satu putaran saja kita sudah keliling ke sekian negara. Oh, dan itu koleksi yang luar biasa itu. Saya pernah di Cina 3 hari Pak keliling untuk mendapatkan semua itu. Cap dan perangkonya Pak. Seolah-olah pernah ke sana kan? Ini, kan? Betul ya Pak. Padahal kita itu koleksi aja gitu ya Pak. Oh, oke. Pak Tata, Pak Rahmat. Iya, Pak. Maaf. Dari tadi kita bicara soal produk dari filateli Pak ya. Kita bicara perangko dan yang lainnya. Sebetulnya Pak Rahmat, produk dari filateli itu apa saja Pak? Jadi selain perangko sebagai unsur utamanya, itu ada banyak benda-benda filateli yang masuk dari kategori filateli Pak. Benda filateli, benda-benda pos seperti kartu pos. Kartu surat, pos itu termasuk ya? Surat yang ada amplopnya, kemudian ada perangkonya, kemudian aerogram, udah jarang dipakai, ya Pak ya. Jadi banyak sekali kartu pos, semua itu benda filateli Pak. Dan itu dikoleksi masing-masing orang, tergantung dia punya kelas Pak. Sebentar Pak, sekali lagi Pak. Jadi produk filateli itu ada perangko, ada kartu pos, apalagi Pak, ada bahkan stempel pos. Ada yang stempel pos Pak, ada yang cari stempel pos Pak. Jadi kemana dia cari. Kemudian ada juga yang menghunting produk pos masih dalam uji coba cetak. Karena itu nilainya gitu ya? Kalau dinilai oleh juri itu tinggi Pak. Oke. Ada juga bahkan yang mulai dari dibuat oleh pelukisnya. Artis drawing Pak. Wow. Oh itu dicari oleh filatelis Pak. Baik. Saya ke Pak Eko lagi. Pak Eko, ini kan hajatannya ya bangsa inilah ya Pak ya. Masa kita. PFI bekerja sama dengan Kominfo, ada PT Pos. Ini event yang mudah untuk diselenggarakan atau gimana Pak? Apa tantangannya Pak? Challenge-nya Pak? Iya, perjalanan event ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu Pak ya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu bahkan 2016 itu sudah diusulkan, termasuk anggarannya diusulkan ke DPR dan sudah disetujui. Kemudian tadi di tengah perjalanan ada perubahan status dari Asia Pasifik menjadi internasional. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat kami ya, karena harus merekayasa ulang plot anggaran itu. Tapi tentu karena kita juga banyak didukung oleh teman-teman PT Pos, oleh PFI, ya alhamdulillah sampai hari ini saya kira semua berjalan lancar ya. Tidak ada masalah, tinggal nanti tanggal 3 akan dibuka oleh Menkominfo, Pak Rudiantara ya. Kemudian ada beberapa event yang memang menarik saya kira untuk diikuti oleh masyarakat dan warga Bandung ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari kalau kita nanti... Pak, kalau dari kementerian itu hanya dari Kominfo? Iya. Sayang ya Pak ya, mengingat bahwa event ini bisa menarik tadi itu ya Pak, wisatawan mancanegara mengenal Indonesia, mestinya Kementerian Kebudayaan juga. Oh iya, jadi kementerian-kementerian lain seperti